Belakangan ini muncul video viral yang mengatakan bahwa Yesus ini dipanggil Ustadz sama murid-muridnya. Jujur pertama kali denger rasanya mau ketawa ya. Kok ada orang yang sukanya ngomongin agama orang lain dan bahkan suka memaksakan imajinasinya mereka kepada kepercayaan orang lain. Di video kali ini kita akan melihat apa sebenarnya kata Ustadz ini, dan kita akan lihat juga sebenarnya para murid ini memanggil Yesus itu dengan sebutan apa. Di akhir video ini saya yakin teman-teman akan punya keyakinan mengenai siapa sosok Yesus itu sebenarnya. Jadi mari kita mulai. Sebelum kita melihat para murid ini sebenarnya memanggil Yesus apa, saya penasaran dengan kata Ustadz ini. Sebenarnya apa sih arti dari kata ini? Kalau kita cari kata Ustadz ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pengajar, guru, atau profesor. Kata ini digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki otoritas dari ilmu atau pendidikan. Jadi bukan hanya untuk pendidikan tertentu saja, tapi ini digunakan secara umum. Kalau kita mau tarik akar lebih jauh, sebenarnya kata Ustadz ini bukan berasal dari Arab, melainkan serapan dari bahasa Rusia yang memiliki makna yang sama juga. Lalu bagaimana dengan makna Ustadz di Indonesia sendiri? Dalam ilmu bahasa ada konsep namanya penyempitan makna. Dan kalau kita lihat di Indonesia, kata Ustadz ini sudah mengalami penyempitan makna yang disematkan khusus untuk guru agama Islam. Jadi kita tidak bisa menyebut kata Ustadz kepada guru agama Kristen, karena memang maknanya sudah dikhususkan untuk guru agama Islam. Setelah kita tahu arti makna kata Ustadz, apakah benar bahwa para murid ini memanggil Yesus dengan sebutan Ustadz? Kalau teman-teman baca Alkitab, kita bisa menemukan bahwa para murid ini memanggil Yesus dengan panggilan yang berbeda di berbagai kesempatan. Artinya, para murid ini tidak hanya memanggil dengan satu sebutan saja. Dan saya akan jelaskan kenapa. Tapi kita masuk dulu kepada panggilan yang pertama. Di awal pelayanannya, para murid ini memanggil Yesus dengan sebutan Rabi atau Rabuni, yang berarti guru. Mungkin ini ya maksudnya Ustadz, karena artinya sama-sama guru. Tetapi juga memaksakan terminologi kepercayaan dia kepada Kristen, ini seperti seolah-olah ingin memaksakan bahwa Yesus ini berada di pihak mereka. Dan kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, tidak hanya berhenti di situ. Artinya, para murid ini memanggil dengan sebutan yang berbeda juga selain daripada Rabi. Dalam perjalanan pelayanannya ada kejadian di mana waktu itu para murid sudah naik perahu dan Yesus belum. Lalu ada sosok yang berjalan di atas air dan akhirnya mereka mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yesus naik ke perahu setelah dia berjalan di atas air, lalu apa yang menjadi respon dari orang-orang yang ada di sana? Mereka menyembah Yesus dan mengatakan, "Engkau ini adalah Mesias, anak Allah." Bayangkan teman-teman, dalam momen ini Yesus itu disembah dan disebut sebagai anak Allah. Dalam budaya Yahudi yang kuat dengan monoteisme, artinya mereka ini hanya menyembah satu Tuhan. Mereka menyembah Yesus yang waktu itu dalam wujud manusia. Ini adalah sebuah penistaan. Ibaratnya mereka ini menyembah seorang manusia. Lalu apa yang menjadi respon Yesus pada saat itu? Apakah dia mengatakan, "Oh jangan sembah saya karena saya ini hanya manusia"? Tentu saja tidak. Yesus menerima penyembahan mereka dan penyebutan bahwa dia ini adalah anak Allah. Teman-teman mau tahu apa yang membuat mereka ini menyembah dan menyebut Yesus itu sebagai anak Allah? Karena mereka percaya bahwa badai yang terjadi di laut ini merupakan kekacauan dari alam semesta yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Artinya hanya Yahweh yang bisa menaklukkan badai dan berjalan di atas air. Karena itulah mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Jadi selain dipanggil guru, kita bisa menemukan panggilan yang kedua ini, Yesus dipanggil sebagai anak Allah. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Ada panggilan lain juga. Kita akan melihat panggilan Yesus yang ketiga. Kalau teman-teman baca di Injil Matius pasal 16, kita bisa menemukan kisah yang menarik. Pada saat itu Yesus dan para murid ini berada di Kaisarea Filipi. Dan Yesus menanyakan kepada mereka, "Menurut kamu, saya ini siapa?" Ini merupakan sebuah pertanyaan mengenai identitas Yesus yang sebenarnya. Lalu apa yang menjadi respon mereka? Pada saat itu Petrus menjawab bahwa engkau ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Jadi Petrus, salah satu murid ini, memanggil Yesus dengan sebutan Mesias, bukan guru lagi. Lalu apa yang menjadi respon Yesus? Lalu Yesus menjawab, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan karena pengertian manusia kamu menyimpulkan, tetapi karena pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan." Jadi Yesus tidak menolak ketika dia dipanggil Mesias oleh muridnya. Mesias ini kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristus. Kalau diterjemahkan berarti yang diurapi. Artinya Petrus menyatakan bahwa Yesus ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi dalam Perjanjian Lama. Selain ketiga title tadi, ada lagi satu panggilan yang disebut oleh Thomas. Jadi ketika itu Thomas belum bertemu Yesus dalam tubuh kebangkitan, dan para murid ini bersaksi bahwa Yesus itu telah bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya. Dia mengatakan bahwa saya akan percaya bahwa Yesus itu bangkit kalau sampai saya sudah mencucukkan jari saya ini ke lubang paku Yesus. Lalu ketika itu Yesus muncul dan mengatakan kepada Thomas, "Ayo cucukkan jari kamu ke tangan aku." Tetapi Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi bukan ya Tuhanku, melainkan ya Tuhanku, karena bahasa aslinya ini adalah hokurios, hotheos. Para murid tidak sembarangan menggunakan kata theos, karena theos ini hanya disematkan kepada Allah Yahweh yang mereka kenal dalam Perjanjian Lama. Artinya Thomas dengan sadar mengaitkan Yesus ini kepada Allah Elohim, Yahweh yang mereka kenal. Dan ini adalah pengakuan puncak paling eksplisit yang tercatat di Alkitab, di mana Yesus ini tidak hanya diakui sebagai Mesias yang diutus, melainkan Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Sang Pencipta. Setelah kita melihat ada pergeseran panggilan Yesus, di mana awalnya dia dipanggil guru, lalu dipanggil Mesias, dipanggil dengan anak Allah, lalu yang terakhir dipanggil dengan Tuhan, kenapa mereka memiliki panggilan yang berbeda kepada Yesus? Inilah yang saya percaya bahwa pewahyuan atau revelation itu tidak bisa dipaksakan dengan cepat, memerlukan waktu. Mereka perlu mencerna tahap demi setahap untuk akhirnya memahami bahwa Yesus yang selama ini berada bersama-sama dengan mereka ini adalah Tuhan. Dan pada kejadian Petrus, untuk memahami penyikapan mengenai sosok Yesus yang sesungguhnya ini, perlu pertolongan Bapa. Artinya, revelation ini perlu diilhamkan oleh Bapa di surga. Di akhir video ini, saya yakin teman-teman sudah mengetahui bahwa sudah pasti Yesus ini tidak dipanggil Ustadz oleh murid-muridnya. Lalu menurut teman-teman, kenapa ada orang yang coba memaksakan panggilan Ustadz ini kepada Yesus? Apa tujuan mereka sebenarnya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.